Loh, kenapa ya hutangnya kok masih banyak? 75 ribunya digunakan untuk membayar bunga. Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka di akhirat nanti. Assalamualaikum, video kali ini akan membahas topik yang sangat penting yang mungkin pernah dirasakan oleh banyak orang, yaitu tentang dimana seseorang merasa tidak pernah bisa mengendalikan keuangan dan merasa hutang yang dimiliki bukannya lunas tapi semakin membengkak. Kalau kamu pernah merasakan hal tersebut, kamu harus tahu 7 kesalahan fatal yang bikin hutang kamu membengkak. Langsung aja kita bahas. Kalau kamu hanya membayar jumlah minimum payment, maka akan memperpanjang durasi pelunasan hutang dan akhirnya menambah beban bunga. Contohnya kamu memiliki hutang kartu kredit sebesar 5 juta, suku bunga tahunannya 18% atau 0,18. Pembayaran minimalnya adalah 150.000 atau 3% dari saldo hutang. Pada bulan pertama, kamu membayar jumlah minimum pembayaran sebesar 150.000 untuk cicilan bulan pertama. Dari jumlah ini sebagian besar akan digunakan untuk membayar bunga. Perhitungannya adalah bunga bulan ini sama dengan saldo awal dikali suku bunga tahunan dibagi 12 bulan sama dengan 5 juta dikali 0,18 dibagi 12 sama dengan 75.000. Dari pembayaran 150.000 ini, 75 ribunya digunakan untuk membayar bunga dan 75 ribunya lagi digunakan untuk mengurangi saldo utang. Perhitungan bulan kedua, saldo awal bulan kedua sama dengan saldo awal bulan pertama dikurangi pembayaran bulan pertama ditambah bunga bulan pertama saldo awal bulan kedua sama dengan 5 juta dikurangi 150.000 ditambah 75.000 sama dengan 4.925.000. Dengan demikian saldo awal bulan kedua adalah 4.925.000. Proses ini akan berlanjut setiap bulan sampai saldo kartu kreditmu lunas. Dampak dari pembayaran hanya jumlah minimum payment adalah bahwa saldo utang akan berkurang secara sangat lambat dan kamu harus membayar jumlah bunga yang signifikan selama periode itu. Kalau cuma bayar minimum payment, pokok hutangnya nggak akan banyak berkurang. Bunga terus menumpuk dan kamu juga bakalan kaget. Loh, kenapa ya hutangnya kok masih banyak? Dengan demikian kamu harus memperhatikan payment yang harusnya kamu bayarkan. Tidak membandingkan suku bunga adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang dalam pengelolaan utang mereka. Contohnya, suku bunga dasar kredit di Bank BRI per Juli 2022 sebesar 8,25% per tahun. Untuk kredit retail dan kredit konsumsi KPR 7,25% dan non-KPR 8,75% per tahun. Sedangkan pinjaman online kisaran 0,3 sampai 0,46% per hari atau 2,7% hingga 13,8% per bulan. Kadang bunga pinjol ini terdengar kecil karena tertulis 0, sekian. Padahal itu merupakan bunga harian. Coba kalau dikalikan 1 bulan atau 1 tahun. Seperti perbandingan Bank BRI 8,75% per tahun, sedangkan pinjol bisa 2,7% sampai 13% per bulan. Gimana menurut kalian? Jadi penting banget memperhatikan yang namanya bunga. Membuat pinjaman baru untuk membayar hutang yang sudah ada atau sering disebut gali lubang tutup lubang hanya akan memperparah kondisi keuangan kamu. Ini cara yang nggak efektif buat ngurangin beban karena bisa terjebak dalam siklus hutang. Contohnya, kamu punya hutang ke temen 5 juta terus ambil KTA 5 juta dengan bunga 3%. Hutangnya itu malah nambah lebih banyak karena pinjaman yang baru harus bayar 5 juta plus bunganya. Tidak punya anggaran yang jelas. Tanpa anggaran atau rencana keuangan yang baik, kamu nggak akan tahu berapa banyak sih yang bisa dialokasikan untuk melunasi hutang. Karena alokasi juga nggak ada, secara otomatis kamu juga nggak ngerti kemana uangmu pergi. Dengan demikian, kamu nggak akan bisa atur alokasi buat bayar hutang. Contohnya, kamu punya gaji 8 juta sebulan, tapi nggak tahu kenapa bisa habis gitu aja. Coba bikin budget dan catat semua pengeluaran pakai aplikasi keuangan atau catat di buku secara manual pun bisa. Nanti kamu akan tahu kemana uangmu pergi dan kamu bisa mengurangi pengeluaran yang tidak penting.
Dengan memangkas pengeluaran yang tidak penting, kamu akan memiliki uang lebih untuk membayar cicilan agar cepat lunas. Yang kelima adalah mengabaikan prioritas pelunasan. Tidak semua hutang itu sama. Ada hutang dengan bunganya tinggi, ada hutang dengan bunganya rendah. Mana yang paling lebih gawat itu harus cepat dilunasi lebih dulu dibandingkan dengan yang lain. Semua hutang itu harus dibayar, maka dari itu harus membuat strategi mana yang harus kamu prioritaskan untuk dilunasi. Contoh, hutang kartu kreditmu bunganya 2,5%, sedangkan KTA cuma 1,5%. Maka fokuslah melunasi yang bunganya besar terlebih dahulu. Kesalahan yang keenam adalah tidak menyiapkan dana darurat. Tanpa dana darurat, kamu mungkin akan berakhir mengambil lebih banyak hutang saat menghadapi situasi keuangan yang tidak terduga. Dana darurat itu safety net. Kalau ada apa-apa, kamu nggak perlu tambah hutang lagi. Contohnya, tiba-tiba kamu sakit dan butuh rawat inap. Asuransi nggak punya, dana darurat juga nggak punya. Kalau seperti itu, bisa-bisa malah tambah hutang untuk menutupi biaya rumah sakit tersebut. Kesalahan yang ketujuh adalah tidak memantau perkembangan. Tanpa melacak kemajuan, kamu sulit untuk mengetahui apakah utang tersebut benar-benar mendekati pelunasan atau tidak. Kalau kamu nggak pantau perkembangan, kamu nggak akan tahu apakah strategi yang dijalankan untuk membayar cicilan berhasil atau tidak. Contohnya, punya hutang 30 juta, setiap bulan harus dicek berapa cicilan yang sudah dibayar dan sudah berkurang berapa persen. Kalau perlu, evaluasi dan adjust strategi pelunasannya jika hutangnya tidak berkurang sesuai dengan yang kamu harapkan. Dan hal yang paling penting lagi adalah sebagai umat muslim, kita harus menghindari pinjaman yang mengandung riba, karena riba itu termasuk dosa besar. Dan ingat, sekecil apapun hutang wajib hukumnya untuk dibayar, dan jangan pernah sedikit pun memiliki niat untuk tidak membayar hutang, karena efeknya bakalan sangat besar. Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka di akhirat nanti amal ibadahnya bisa habis, karena ditransfer kepada si pemberi hutang sebagai ganti atas pinjaman di dunia. Di video berikutnya aku akan membahas metode dan beberapa trik agar cepat melunasi hutang, mulai dari metode konvensional sampai metode jalur langit. Untuk teman-teman yang masih memiliki hutang, semoga Allah segera memberikan jalan dan kelancaran rezeki sehingga hutangnya bisa cepat lunas. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.